Perkenalkan, nama saya Yosef Desin. Tempat tanggal lahir saya di Webora, Desa Mandi Raimanus, Kecamatan Raimanus, Kabupaten Belu. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai pengukir tradisional. Kalau dari keluarga saya, ya penerus pengukir tradisional di keluarga. Keseharian ya pekerjaan saya seperti yang ada, mengukir ukiran-ukiran yang dari motif-motif dan bentuk-bentuk dari ukiran-ukiran primitif yang ada pada rumah-rumah adat. Saya sangat tertarik dengan ukiran-ukiran primitif ini dari masih kecil. Kalau mulai menjalani atau menggeluti pekerjaan ini sejak tahun 97, setelah saya tamat sekolah SMA, saya mulai tertarik dengan ukiran-ukiran primitif ini. Sering saya lihat di rumah-rumah adat. Di sana kan pengrajin pengukirannya sudah jarang. Ya, bagaimana cara untuk melestarikan, mengabadikannya? Saya memulai melihat atau dari ukiran itu saya sendiri mulai membuat, dan seperti hasilnya sampai sekarang saya masih tetap menjalani ukiran-ukiran seperti yang ada, mulai dari ukiran rumah sampai patung-patung dan ukiran-ukiran motif. Ya, secara singkat seperti itu. Dari segi pahat ini, kalau untuk ini kebanyakan untuk kalangan keluarga saja. Kalau kendalanya untuk bagian kayak pemasaran itu ya mengalami kendala, karena yang berminat untuk memiliki barang-barang primitif ini, kalau di kita yang kalangan biasa seperti ini, tidak mungkin mereka mau beli barang yang seperti ini, apalagi keropos seperti ini. Namun saya bekerja itu hanya satu, untuk mengabadikan saja, satu untuk kepuasan batin. Kita kalau untuk nilai jualnya mungkin untuk sementara tidak ada, tapi hanya berpikir untuk ke depan bahwa satu saat pasti dia punya nilai. Dan kita kalau nilai pun ada, itu kita tunggu paling kolektor barang-barang primitif itu. Kalau seni pahat Raimanus itu dia tidak terlepas dengan motif-motif atau kain tenunnya. Itu satu paket, kayak anyaman-anyaman itu mereka ambil dari ukiran kayu, dia kadang adopsi lagi dari kain tenun. Sebaliknya dari kain tenun juga begitu. Yang seperti ada motif-motif ini cicak, atau orang bilang lakatiten itu, berlignuk itu kita kadang tampilkan kembali di ukiran kayu, dan sebaliknya pada kain-kain itu. Dan dia berbeda dengan ukiran-ukiran yang di luar. Di sini coraknya lebih kasar dibanding dengan ukiran-ukiran dari luar, mungkin dia punya lebih halus. Semakin kita melihat semakin jauh, kita semakin menikmati ukiran-ukiran. Kalau kita melihat secara dekat, itu ukirannya kasar sekali. Ya, seperti itu. Kalau dari generasi muda atau anak-anak muda, mereka ya ada minat untuk memiliki ukiran-ukiran seperti ini, tapi masih ada kendalanya untuk kita sosialisasikan kepada mereka. Mereka mungkin beranggapan bahwa ini ukiran-ukiran ini belum ada nilainya. Kadang mereka hanya melihat sepintas selalu, tapi kebanyakan kita memberi pengertian kepada mereka bahwa ini adalah ukiran-ukiran leluhur kita yang perlu kita pertahankan, dan kita menghimbau atau merangkul mereka untuk masuk dalam satu komunitas untuk bekerja, menciptakan pekerjaan, melestarikan ukiran-ukiran primitif ini. Ada niat mereka. Kalau dari pemerintah desa, kecamatan, sampai di kabupaten, ya beberapa tahun yang lalu ada, tapi mulai ada setelah ada wabah COVID datang, itu mulai
Nah, ke kunjungan-kunjungan dari pemerintah mulai sedikit tidak ada, tapi ke depan ini sudah ada lagi. Mereka sering menanyakan ukiran-ukiran ini. Hanya untuk kendalanya dari bagian pemerintah, kami himbau supaya mereka tanggapannya untuk bagian mempromosikan dan memperdagangkan saja. Kalau untuk memproduksi, kita bisa untuk memproduksinya. Hanya kita mengalami kendala di bagian pemasaran. Makanya kita himbau ke pemerintah untuk bagian promosi dan perdagangan saja. Seperti itu. Harapan ke depan itu kalau dari ukiran-ukiran ini, kalau dari keluarga, dari pribadi saya tetap mempertahankan dan saya tetap, kalau dari ukiran-ukiran yang ada saya tetap mempertahankan dan meningkatkan ukiran-ukiran ini terus. Dan kedepannya ada berpikir mungkin dari pemerintah atau dari pihak swasta mau melirik supaya bisa membentuk satu komunitas untuk tetap bekerja untuk meningkatkan ini pekerjaan ukiran-ukiran primitif ini, agar dia kedepannya tetap ada untuk dikembangkan, agar generasi kita tetap merasakan bahwa leluhur ini punya karya seni yang sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan pribadi saya. Ukiran-ukiran seperti primitif ini itu semacam satu ilham. Ilhamnya itu berdasarkan dari nenek moyang atau leluhur kita. Yang tadi saya bilang, kadang melalui mimpi juga, kadang melalui bentuk-bentuk alam. Kita melihat kadang bentuk itu barang ini seperti itu. Kadang dari kita punya gerakan-gerakan pribadi atau gerakan tangan. Entah barang ini umpamanya bentuknya bulat, kita tidak melihat bahwa ini barang ada satu ukiran. Tapi setelah kita mengerjakannya, semacam ada satu sketsa, kita tinggal mengikuti. Artinya terbentuklah satu karya atau satu bentuk ukiran seperti itu. Nah, kalau saya lebih tertariknya ke ukiran-ukiran manusia, karena mencontohi pribadi kita. Kebanyakan dari binatang-binatang ada juga, tapi binatang itu sebagai satu simbol atau satu semacam gambaran. Entah gambaran seperti binatang, tapi di dalam itu suatu ada roh ke manusia begitu. Saya lebih tertanya ke manusia, karena manusia itu kan dia lebih tahu tentang hal-hal semua, dan di ukiran-ukiran itu kebanyakan manusia yang lebih mendominan. Ya, pernah saya berpikir bahwa ukiran-ukiran ini kita membentuk satu sanggar untuk menghimpun generasi atau anak-anak kecil supaya dia regenerasi berkelanjutan. Tapi kendala kembali datang ke kita. Pertama dari peminat, kedua dari faktor dana atau modal. Kita menghimpun pasti membutuhkan suatu anggaran. Kadang saya berpikir seperti itu, kalau saya menghimpun mereka, pasti mereka juga membutuhkan biaya. Itu yang saya berpikir kembali, tidak mungkin mereka mau bekerja sama. Ada ukiran-ukiran itu digeluti banyak orang-orang di sini. Cuma begitu, kita timbun barang-barang ini untuk kita buat, kapan kita mau jual ini barang nanti laku. Kembali ke kita pun pribadi. Tapi saya bilang, saya bikin saja ini barang. Saya sudah menjalani dari batu dan kayu. Pernah dari ukiran-ukiran dari batu-batu, ini bentuk juga sama. Seperti ukiran kayu, ada binatang-binatang atau ukiran motif atau ukiran manusia. Tetapi itu kendalanya masih sama. Hanya untuk kita nikmati di pribadi sendiri atau keluarga sendiri. Untuk keluar belum. Itu belum sama sekali. Sedikit sekali. Kalau untuk para pemakai tradisional, harapan saya itu teman-teman tetap bekerja dan tetap tingkatkan, karena saya sudah pernah merasakan bahwa ukiran-ukiran yang ada ini punya nilai tinggi sekali. Entah ini tahun belum ada, entah tahun depan belum, tapi satu saat punya nilai. Dan saya pernah merasakan bahwa satu saat dan saya memiliki
nilai jual yang ya cukup lumayan lah buat kehidupan keluarga, dan sudah pernah dirasakan. Makanya untuk teman-teman yang sementara menjalani atau menekuni ukuran-ukuran primitif, jangan putus asa, tetap bekerja terus dan tetap melestarikan ukiran-ukiran primitif sebagai budaya kita, budaya lokal. Kalau mengenai pemasaran, ukiran-ukiran seperti ini pernah terjual di tahun-tahun yang sebelumnya itu dari luar, itu pun dari para kolektor pencari barang-barang primitif atau antik. Dan mereka membelinya. Dan ada lagi pernah terjual sampai di, kami mengikuti pameran. Pameran itu ada di tingkat kabupaten, provinsi, pernah ikut pameran di tingkat provinsi di luar daerah seperti di Sumba Barat Daya, itu pernah kami ikuti, dan kami membawa hasil seperti ini. Dan kami ikut pameran di kabupaten di Silawan, itu pernah terjual barang-barang itu mulai dari satu ukiran yang kecil seperti figura-figura sampai satu kursi besar, itu dengan nilai jualnya sekitar 7,5 juta, dan kami pengirimannya ke orang yang membeli, orangnya dari luar di Jawa, Yogyakarta sana. Ya. Kalau dari saya, harapan ke pemerintah daerah atau pemerintah setempat, mereka ke depan melirik bahwa di Raimanuk atau di Belung ada ukiran-ukiran yang masih tersembunyi, yang mereka harus mengangkatnya untuk mempromosikan ke luar atau ke yang lebih jauh, agar ini ukiran-ukiran tetap dilestarikan. Harapan kami seperti itu. Sai, sai, ho ho ho.